Oke Bolo, kali ini di part ketiga pembuatan mini beam sendiri ya. Di part ketiga ini saya akan membahas cara pembuatan ya sorot kepala beam ya. Jadi teman-teman ya harus menyimak secara seksama dan pelan-pelan. Tentunya harus didengerin juga ya. Oke, yang pertama itu bahannya, yang pertama itu chip LED. Chip LED yang ini itu di tegangan 3,8 volt ya, 3,8 volt. Untuk wattnya di 25 watt teman-teman. Oke. Nah, oke, 25 watt ya. Terus plus dan min untuk jalurnya itu kelihatan ya. Yang sisi kanan ini 3 ini plus, yang sisi kiri ini itu min. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu lah, misal sini apa sini apa sini ya, terserah ya. Yang penting jangan kebalik plus dan minusnya teman-teman ya, jangan kebalik, itu akan berakibat fatal ya. Terus bahan yang kedua itu step down. Bisa teman-teman menggunakan step down atau driver LED jika ada ya. Kalau versi saya itu menggunakan step down, soalnya step down itu bisa diatur tegangannya sama arusnya ya. Itu tentunya menyesuaikan LED yang teman-teman akan dipakai. Tapi untuk kekurangannya step down itu lebih gede dimensinya dibandingkan driver. Kalau driver itu tegangan dan arusnya paten, tidak bisa disetting, tapi kelebihannya itu lebih kecil kalau driver. Kalau driver itu spesifikasinya emang untuk LED ini gitu, enggak untuk universal ya. Kalau step down itu untuk universal. Tentunya teman-teman harus bisa setting ya. Cara settingnya gimana bang? Oke, untuk step down yang ini itu spesifikasinya yang Mach 20 ampere ya teman-teman. Ini saya contohkan aja soalnya yang ini rusak. Yang ini udah rusak ya. Nah, ini tuh ada 2 potensio aslinya di sini. Seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada tulisan kecilnya. Yang sisi kiri itu CC, yang sisi kanan itu CV. CC itu untuk mengatur current ya, current untuk arusnya ya. Oke, paham ya. Yang kiri untuk mengatur keluaran step down arusnya. Terus yang kanan itu untuk mengatur tegangannya. Nah, tegangannya. Jadi ada 2 bisa pengaturannya. Yang kiri untuk pengaturan arus, yang kanan untuk pengaturan voltnya, keluaran outnya ya berapa. Oke. Nah, terus cara settingnya gimana bang? Saya contohin aja. Untuk CC, untuk yang CC ya, untuk yang CC itu diatur max saja teman-teman. Jadi diputar ke arah kanan, itu untuk memperbesar ya, sampai mentok aja. Kita ambil max-nya, max dari maksimal arus step down yang bisa dikeluarinya berapa kayak gitu. Jadi kita main di voltasenya saja teman-teman. Oke, paham ya sampai sini ya. Oke, jadi teman-teman itu atur di CC nya sampai muni klik gitu. Ada suaranya tapi sangat kecil suaranya. Jadi teman-teman harus perhatikan dan dengerin secara baik-baik. Ketika muter ini itu emang putarannya enggak sedikit, emang jauh banget muternya, sampai beberapa putaran, 10 putaran atau berapa biasanya kayak gitu ya. Jadi jangan takut rusak. Harusnya kalau normal itu ada suara cetik kayak gitu. Nah, ini enggak kedengeran sih kalau di kamera, cetik kayak gitu ya di sini ya. Oke, jadi untuk CC itu cara pengaturannya kayak gitu, diputar sampai maksimal teman-teman. Oke, sampai maksimal. Untuk CV, nah untuk CV ini harus dengan multi ya. Teman-teman harus ukur tegangan outnya berapa ya. Jadi tegangan out berapa nanti disesuaikan spesifikasi dari LED teman-teman yang akan dipakai kayak gitu. Ini kan LED-nya kan di tegangan 3,8 untuk maksimalnya ya, di 25 watt. Nah,
itu teman-teman jangan dihubungin ke LED dulu. Jadi ini dimasukin inputan 12 volt atau 24 volt terserah. Kalau aku sih 12 volt. Terus di multi ya, lihat tegangan keluarannya berapa, pakai multimeter digital atau analog terserah, atau ada alat tester lain ya. Yang penting bisa kelihatan ini untuk tegangan keluarannya berapa. Nah, teman-teman atur aja untuk ke yang sini, yang CV ya, untuk ke arah kanan itu untuk memperbesar, untuk ke arah kiri itu untuk memperkecil ya. Tentunya kalau arah kanan memperbesar itu enggak lebih dari inputannya keluarannya ya. Kalau 12 volt ya outnya ya maksimal 12 volt, karena ini kan step down untuk penurun tegangan teman-teman. Jadi 12 volt dari inputan power supply ke sini itu keluarannya diatur 3,8 volt teman-teman. Jadi putar ke arah kiri aja, misal gini ya, putar arah kiri sambil dilihat di multi itu berapa keluarannya. Oke, kalau sampai sini udah paham, kita lanjut untuk bahan ketiganya ya teman-teman. Oke, bahan keduanya ini ya, step down mak 20 ampere aja biar awet ya teman-teman, kayak gitu. Soalnya semisal kalau kecil itu rawan rusak, soalnya LED itu biasanya yang kayak gini-gini itu harusnya gede-gede ya. Kalau yang tegangan kecil-kecil tuh harusnya gede-gede. Oke, kita lanjut bahan yang ketiga teman-teman. Oke, bahan yang ketiga yaitu kipas fan double ball bearing. Oke, kayak gini. Ini ada dua ya kipasnya ya, apa baling-balingnya. Nah, terus ini itu kabelnya ada banyak aslinya teman-teman, ada banyak. Jadi teman-teman ambil yang warna aja, bentar aku ambil contekan ya, aku juga sedikit lupa. Bentar saya ambilin contekan. Jadi kipas nih. Nah ini ya teman-teman. Jadi untuk kabel merah orange itu plus, ini di jumper aja. Terus kabel hitam silver itu untuk main ya, keluaran main inputan main. Jadi di jumper saja. Ini kan ada dua baling-baling ya. Nah jadinya itu ada dua lilitan ibaratnya kayak gitu. Terus ini di jumper aja kayak gini biar enak jadi satu. Yang plus itu yang merah, yang main itu yang hitam kayak gitu ya teman-teman. Oke, sampai sini kayaknya udah paham ya. Kita lanjut lagi. Untuk mereknya saya pakai yang ini, kelihatan gak ya di kamera? Untuk mereknya itu pakai yang AVC saya teman-teman. Oke, untuk tegangannya itu di tegangan 12 volt, untuk arusnya 1,4 ampere. Oke, kayak gitu ya. Untuk nyedot dan nyebulnya ya istilahnya ya, anginnya itu di sini ada anak panahnya teman-teman, anak panahnya di sini ya. Nah ini ada anak panahnya. Nah anginnya itu dari sini masuk sini, keluar sini. Oke, kayak gitu ya. Dari sini masuk, keluar ke sini. Nah terus ini itu gunanya untuk apa bang? Ini untuk dudukan agar bisa ditempelin di paralon 2,5 in kayak gini teman-teman. Jadi teman-teman itu harus ukuran secara perlahan sih, emang harus dipas-pasin ukurannya berapa sampai selep kayak gini teman-teman. Jadi semisal nanti mengatur sorotnya itu enak, cari titik fokusnya teman-teman. Oke. Nanti itu harus LED-nya harus hidup sambil ini harus dipasangin lensa ya teman-teman. Oke, lensanya seperti ini ya. Itu harus dipasangin lensa sambil dihidupin, terus dimaju mundurin aja sampai ketemu ini titik fokusnya teman-teman ya, sambil dihidupin ya. Oke, sampai sini kayaknya udah paham. Kita lanjut bahan yang keempat ya. Ini bahan yang keempat ini sangat penting juga. Ini hatching teman-teman. Oke, hatching yang ukuran 4 cm setengah ya, 4 cm setengah, 4 cm setengah. Itu teman-teman harus lubangin agar LED-nya pas di posisi
tengah ya, presisi di posisi tengah ini. Teman-teman ingat ini ketika tidak pada posisi tengah itu akan mempengaruhi titik fokus cahaya. Jadi teman-teman harus benar-benar diperhatikan agar LED-nya bisa di posisi tengah ya teman-teman. Oke, kayak gitu ya. Nah ini juga harus dilubangin 2, terus pakai mur baut kayak gini teman-teman. Oke, mur baut kayak gini. Ini M3 kali 1 cm kayaknya kalau nggak salah ya, M3 kali 1 cm. Terus untuk baut ulirnya juga gitu 1 sentian kayak gitu ya. Nah, yang ini untuk apa bang? Terus yang ini untuk apa? Yang ini untuk nempelin LED ke heatsink. Terus yang ini, aduh, itu untuk nempelin heatsink ke kipas teman-teman. Untuk nempelin heatsink ke kipas, jadi ya tinggal dibaut saja di sini ya. Terus bahan yang kelima kayaknya ya kalau nggak salah ya, itu pasta ya. Pasta ini untuk apa? Pasta pendingin ya, agar perambatan panas dari LED ke heatsink itu secara maksimal ya teman-teman. Oke, ingat sebelum LED ditempelin sama heatsink, di bawah LED itu harus dikasih pasta agar perambatan panasnya bisa maksimal, bisa baik. Jadi pembuangan panasnya nanti akan sangat baik ya. Terus bahan selanjutnya itu pakai lensa tentunya ya. Ini lensanya seperti ini. Nah lensa ini itu ukuran 77 mm ya teman-teman, untuk paralon 2,5 in. Nanti paralonnya itu dipanasin aja di atas kompor, lalu lensanya itu disesep-sesepin, dilebar-lebarin paralonnya juga ya, agar lensanya itu bisa masuk ya, jadinya kayak melebar kayak gini nanti ya. Terus teman-teman ingat ya, lensanya itu harus lurus gini ya, nggak boleh miring ya, itu juga sangat berpengaruh sama LED-nya. Oke, terus ini ada ya, ini casingnya sih, ini casingnya yang dalamnya udah saya ambil, tak taruh di box lain ya. Ini itu untuk ini apa, watt meter ya, untuk mengetahui wattnya LED. Oke, kayak gini. Nah teman-teman kalau beli ya kayak gini. Terus power supply-nya, untuk power supply itu aku belinya yang kayak ini teman-teman. Bentar aku bukain gambarnya aja, soalnya kalau barangnya itu udah aku pakai di ini sound systemku, sound card ya. Nah untuk power supply aku menggunakan yang ini untuk 2 beam ya. Untuk 2 beam ini arusnya emang real 33,3 ampere. Soalnya saya pernah pakai yang power supply lain itu malahan nggak bisa, maksimalnya nggak semisal beli yang 60 ya, itu arusnya mungkin 20 doang ya, nggak tahu kenapa KW atau kenapa ya. Aku belinya yang ini itu arusnya benar-benar real 33,3 ampere. Ini rainproof ya, jadi anti cipratan air ya, kayak gitu teman-teman. Oke, terus kita lanjut tahap perakitan ya teman-teman. Oke, kan bahan-bahannya udah lengkap semua seperti itu ya. Kita lanjut ke tahap perakitan. Jadi teman-teman harus dilubangin dulu yang ini. Step pertama dilubangin, terus diamplas-amplas saja, semisal ada kayak kerunjalan gitu ya, biar ngeplek ya, biar ngeplek istilahnya LED-nya ya teman-teman. Oke, langsung kita kasih pasta aja ya teman-teman, sedikit aja, jangan banyak-banyak. Ini belepotan sekali sangat murah sih pasta ya, jadi teman-teman jangan khawatir kalau belinya mahal. Yang untuk pasta sih murah ya, tinggal pastanya itu dikasih sini dikit aja. Ini pasta ya, bukan lem ya. Ingat, pasta itu untuk penghantar panas, tidak sama dengan lem, makanya itu saya mur baut ya teman-teman. Oke, usahain rata saja, nanti kalau ditempelin heatsink juga rata sih, yang penting di titik tengah dijembulin kayak gitu. Oke,
Terus kita tempelin aja teman-teman di sini. Nah, kita tempelin saja ya, perlahan-lahan, step by step ya. Jangan di skip tentunya. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Kok follow, subscribe, soalnya ini saya upload di channel YouTube saya ya. Oke, kita kasih mur baut kiri kanan M3 ya. Itu apa tuh namanya, nah ini dikasih sini, murnya ditaruh sini aja, terus ini pelan-pelan. Untuk melubanginya juga pakai matabur M3 ya, atau matabur M3,5 lah, biar bisa masuk enak. Oke, perlahan-lahan. Ini susah sih emang, soalnya ini nggak boleh nyongol bautnya ya teman-teman, soalnya nanti natap kipasnya kayak gitu ya, soalnya nanti akan natap kipasnya. Lumayan susah sih, makanya aku tuh pakainya ini juga, apa tuh namanya, tang. Nah, tang ini untuk menjepit ya mur yang di belakangnya, jadi biar tidak miring-miring. Oke, nah ini udah bisa masuk. Nah ini udah bisa masuk ya teman-teman. Jadi nanti kayak gitu caranya teman-teman, jika mau rakit sendiri di rumah seperti itu ya. Kita setkan saja. Terus oh ya, ingat ini jangan sampai nge-short ya teman-teman. Untuk jalur main sama plusnya jangan sampai nge-short sama ini bautnya ya teman-teman, itu berakibat fatal nanti ya. Terus yang sini kayaknya udah sih, udah natap, bisa lagi. Oke, kayak gitu. Nah nanti pastanya akan melebar dikit kayak gini. Jika teman-teman mau dirapiin ya dikasih dihilangin aja yang pinggir-pinggirnya, kalau enggak ya enggak apa-apa ya, seperti itu. Oke, terus ini kok ada kayak kerikilnya sih di sini. Biarin lah. Terus step selanjutnya, itu anginnya dari sini ya. Jadi nah angin akan masuk lewat sini, keluarnya akan lewat sini, lewat yang sebelah sini. Jadi nanti akan ini masuk di lubang-lubang sini, sehingga heatsingnya itu akan adem kayak gitu ya teman, nggak panas overheat. Jika overheat itu sangat berbahaya untuk lednya, terutama led akan cepat mati teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Terus kita baut saja, usahakan di posisi tengah ya teman-teman. Jadi posisi tengah. Nah udah jadi teman-teman kayak gini ya, di baut ulir ya sebelah sini, biar lebih enak daripada ngebor-ngebor. Nah usahain di posisi tengah teman-teman. Oke, setelah itu tinggal dimasukin ke paralon 2,5 in, sambil dihidupin, sambil dicari titik fokusnya ya teman-teman. Nah dimaju mundurin aja nanti lednya seperti itu. Nah dimaju mundurin aja, cari titik yang fokus, paling fokus ya teman-teman. Tentunya paralelnya itu harus dikasih lensa ya. Oke, seperti itu. Ini lensanya 77 mm, paralelnya itu 2,5 in. Oke teman-teman, seperti itu ya. Nah ini penampakannya harus presisi tengah juga. Oke, mungkin untuk part ketiga seperti itu ya. Jadi untuk part
keempat, teman-teman request saja mau membahas tentang apa ya. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman. Jangan lupa di follow dan subscribe ya teman-teman, biar channel ini berkembang terus ya, kayak gitu. Terima kasih teman-teman yang udah support Arduinomu. Sehat selalu, oke, sukses dan sukses selalu ya teman-teman. See you.